Kemudian hal umum yang selanjutnya membuat sebuah bisnis tutup itu adalah nggak bisa ngatur uang. Ini sering banget terjadi. Jadi karena secara pribadinya si pebisnis memang nggak bisa ngatur uang, pas dia jalanin bisnis juga nggak bisa ngatur uang. Jadi bisnisnya itu nggak pernah dicatat keuangannya, dia jalan dulu aja. Yang penting di rekening ada berapa, udah ngikutin itu aja. Oke, ada 2 juta, bisa pakai buat apa? Dia dari bulan ke bulan bukan ngelihat laporan dengan data gitu ya, ini profit atau enggak, budgetnya ini berapa, budget ini berapa, tapi dia cuma lihat di rekeningnya dia. Dan yang paling sering terjadi, dia mencampurkan pengeluaran pribadi dengan pengeluaran perusahaan. Jadi dia makainya langsung tuh. Kalau dia pakai pribadi, rekeningnya sama, rekening buat pengeluaran pribadi dan perusahaan. Kalau dia pakai PT, penarikan ke rekening pribadi dia itu ngasal, bukan pakai sistem gaji dan juga dividen. Kan saya udah jelasin ya, paling bagus itu adalah dengan profesional. Kita bekerja sebagai karyawan di perusahaan yang ngambil gaji per bulan, nanti per 6 bulan, per 12 bulan kita narik dividen. Tapi ada yang nggak bisa seperti ini, dia tiap kali ada profit dia tarik aja keluar. Alhasil apa? Bisnisnya kecekek, pada saat butuh uang, nggak ada uangnya. Dan bisnisnya susah untuk bertumbuh. Ya saya selalu bilang, paling bagus itu bisnis nggak disentuh ya uangnya. Dia punya profit digulung terus sampai bisnisnya di satu titik yang dimana kalau kita ngambil 10%-nya, ya itu udah gede untuk kita. Jadi misalnya bisnisnya keuntungannya 1 tahun 1 M, 10% kan 100 juta. Udah kita ambilnya 100 juta aja, sisanya digulung terus. Sampai 10 tahun lah menurut saya ditahan terus supaya sampai dia di titik yang besar gitu. Jadi kalau kita tarik nggak mengganggu. Banyak orang yang nggak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Ya jadi bisnisnya pada saat membutuhkan uang, uangnya nggak ada. Karena ditarikin terus sama ownernya. Dan lebih gilanya lagi, ini banyak yang kayak gini ya. Di laporan keuangan dicatatnya, ini pengeluaran lain-lain. Jadi bukan gaji, bukan apa. Nggak ada pajak, nggak ada apa. Udah ditarik aja sama dia. Dan bukan hutang dari owner ke perusahaan. Itu biasanya kalau ketemu sama orang pajak kena itu. Ya dianggap sebagai gaji udah kena berapa persen tuh pajaknya gitu. Jadi banyak orang yang nggak paham tentang keuangan ini. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus dipahami dari awal. Paling nggak harus paham akuntansi dasar.